Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, udara di rumah mertuaku terasa sesak, jauh lebih pengap daripada udara pagi di pedesaan tempatku dibesarkan. Padahal, rumah ini berdiri megah di kawasan elit, dengan pendingin udara yang menyala di setiap sudut. Bukan suhu ruangan yang menjadi masalah, melainkan atmosfer yang tercipta di dalamnya. Hari ini adalah hari pernikahan Citra, adik satu-satunya suamiku, Rudy. Seharusnya, hari ini dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Namun bagiku, ini adalah babak lain dari sebuah sandiwara panjang yang harus kujalani dengan senyum terpaksakan. Aku sudah terjaga sejak azan subuh berkumandang, bahkan sebelum ayam jago milik tetangga di seberang kompleks sempat bersuara. Bukan karena semangat, tapi karena Ibu Reni, ibu mertuaku, sudah menggedor pintu kamarku dan Rudy dengan tidak sabar. "Atika, bangun. Kamu pikir ini hari libur? Banyak yang harus dikerjakan. Jangan jadi menantu pemalas," teriaknya dari luar. Aku melirik Rudy yang masih terlelap di sampingku, dengkur halusnya seolah menjadi musik latar yang ironis bagi pagi yang sibuk ini. Ia tidak terganggu sedikit pun. Tentu saja tidak. Gedoran dan teriakan itu memang ditujukan hanya untukku. Dengan helaan napas panjang, aku bangkit dari tempat tidur, mengenakan daster sederhana dan bergegas keluar. Di dapur, kesibukan sudah dimulai. Beberapa kerabat jauh yang menginap tanpa hilir mudik, sementara para perias dan penata rambut untuk keluarga inti sudah menata peralatan mereka di ruang tengah. Ibu Reni berdiri seperti seorang mandor, tangannya berkacak pinggang, matanya mengawasi setiap gerak-gerik. "Nah, baru bangun dia," ujarnya sinis saat melihatku, suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. "Cepat bantu siapkan sarapan untuk para perias. Jangan hanya berdiri di situ seperti patung selamat datang." Aku mengangguk tanpa suara dan segera menuju dapur. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan tanpa perlu disuruh. Menyiapkan kopi, teh, mengeluarkan kue-kue dari kotaknya, dan menatanya di atas piring. Semua ini kulakukan dengan cekatan. Selama 3 tahun menjadi istri Rudy, aku sudah hafal tugas-tugas tak tertulisku di rumah ini. Aku adalah asisten rumah tangga tak berbayar yang kebetulan tidur di kamar yang sama dengan anak laki-lakinya. Saat aku sedang menuangkan air panas ke dalam cangkir-cangkir, Ibu Reni kembali mendekat. Matanya yang tajam menelisik penampilanku dari atas ke bawah. "Kamu nanti akan pakai gaun yang mana? Jangan bilang kamu akan pakai gaun yang kamu beli di pasar kemarin. Malu-maluin keluarga saja," katanya dengan nada merendahkan. "Sudah saya siapkan, Bu. Gaunnya ada di kamar," jawabku pelan, tetap fokus pada pekerjaanku. Gaun itu bukan gaun murahan dari pasar. Itu adalah gaun rancangan desainer ternama yang kubeli secara diam-diam dengan uangku sendiri, tentu saja tanpa sepengetahuan mereka. Tapi aku tidak berniat menjelaskannya. Percuma. Di mata Ibu Reni, apapun yang melekat padaku akan selalu terlihat murah dan kampungan. Awas kalau sampai norak. Ini pernikahan putriku satu-satunya. Jangan sampai kamu merusak pemandangan, desisnya lagi sebelum berlalu untuk mengurusi putrinya, Citra, yang baru saja keluar dari kamar dengan wajah cemberut karena kurang tidur. Aku menyelesaikan tugasku di dapur dan memutuskan untuk memeriksa persiapan di ruang rias. Citra duduk di depan cermin besar, wajahnya sedang dipoles oleh perias profesional. Ibu Reni berdiri di sampingnya, memberikan instruksi seolah dialah sang ahli. "Tolong bagian matanya dibuat lebih tajam, ya, biar kelihatan berwibawa. Dan bedaknya jangan terlalu putih, nanti seperti hantu." Aku hanya berdiri di ambang pintu, memastikan semua berjalan lancar. Tiba-tiba, salah seorang asisten perias terlihat panik. Beberapa tangkai bunga mawar putih segar yang seharusnya menjadi hiasan sanggul pengantin ternyata layu, karena salah penyimpanan. Ibu Reni yang melihat itu langsung naik pitam. "Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak profesional sekali. Saya bayar mahal untuk ini," omelnya. Sebelum situasi memburuk, aku segera bertindak. "Tenang, Bu. Saya akan urus," kataku menenangkan. Aku segera mengambil kunci mobilku. Aku tahu sebuah toko bunga premium yang buka 24 jam tidak jauh dari sini. Tanpa menunggu persetujuan, aku langsung bergegas pergi. Di dalam mobil, aku menelepon asisten pribadiku yang sesungguhnya, Rina. "Rina, tolong hubungi Four Seasons Florist. Minta mereka siapkan satu rangkaian Baby's Breath dan mawar putih Ekuador kualitas terbaik. Bilang atas nama saya, minta prioritas. Saya akan sampai di sana dalam 15 menit." "Baik, Bu Atika,"
jawab Rina dari seberang telepon. Suaranya yang profesional selalu menjadi penenang di tengah kekacauan hidup pribadiku. Benar saja, saat aku tiba, rangkaian bunga yang indah sudah menungguku. Aku membayarnya dengan kartu kreditku, lalu segera kembali ke rumah. Saat aku menyerahkan bunga segar itu, Ibu Reni hanya mengambilnya dari tanganku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia memberikannya kepada pria seolah itu adalah hasil usahanya sendiri. Aku sudah terbiasa. Aku tidak mengharapkan pujian atau terima kasih. Bagiku, yang penting adalah kelancaran acara ini, demi menjaga perasaan Rudy. Rudy akhirnya bangun saat semua orang sudah hampir selesai bersiap. Ia keluar dari kamar dengan rambut acak-acakan dan tersenyum lebar melihatku. Pagi, sayang. Maaf aku baru bangun. Semalam tegang sekali memikirkan hari besar Citra, katanya sambil mencium keningku sekilas. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Mas. Cepatlah mandi, nanti kita terlambat. Kamu memang istri yang paling pengertian, pujinya. Pujian yang terasa hampa, karena tidak pernah diiringi pembelaan nyata saat aku membutuhkannya. Saat membantunya memilih dasi yang serasi dengan setelan jas mahalnya, setelan yang juga kubelikan, aku mencoba berbicara dengannya. Mas, tadi pagi ibu. SSST, potongnya cepat sambil meletakkan telunjuknya di bibirku. Aku tahu. Sabar ya, sayang. Ibu hanya sedang stres karena acara ini. Maklumi saja. Yang penting hari ini kita buat Citra bahagia, oke? Lagi-lagi jawaban yang sama. Sabar dan maklum adalah dua kata yang menjadi mantra dalam pernikahanku. Aku menghela napas dan mengikatkan dasinya dengan simpul yang rapi. Di dalam hati, aku merasa lelah yang luar biasa. Lelah karena harus terus berpura-pura menjadi lemah. Lelah karena harus terus memaklumi perlakuan tidak adil, dan lelah karena cinta yang kurasa semakin berat sebelah. Sambil menunggu Rudy selesai bersiap, aku masuk ke dalam ruang kerja kecil di sebelah kamar kami. Ruangan itu jarang dipakai, hanya berisi tumpukan buku dan berkas-berkas lama. Kepalaku terasa sedikit pening, mungkin karena kurang tidur dan terlalu banyak tekanan. Aku membuka laci meja untuk mencari obat sakit kepala yang biasa kutaruh di sana. Namun, tanganku justru menyentuh sebuah amplop tebal yang tersembunyi di bawah tumpukan kertas. Karena penasaran, aku membukanya. Isinya adalah salinan tagihan untuk catering pernikahan. Mataku membelalak bukan karena tidak tahu, tapi karena melihat angka final yang tercetak di sana. 500 juta rupiah. Angka yang fantastis untuk sebuah pesta. Aku tahu Rudy tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu. Gajinya sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan teknologi, yang notabene adalah salah satu anak perusahaanku, tidak akan pernah cukup. Aku tahu persis dari mana uang itu berasal. Uang itu berasal dari bonus kinerja luar biasa, yang kucairkan secara khusus untuknya bulan lalu melalui Departemen Keuangan, dengan alasan fiktif sebuah proyek yang berhasil ia menangkan. Proyek yang bahkan tidak pernah ada. Aku memegang kertas itu dengan tangan gemetar. Bukan karena jumlah uangnya, tapi karena kebohongan yang terus-menerus dibangun di sekelilingku. Mereka menikmati kemewahan dari hasil kerja kerasku, sambil terus menghinaku sebagai benalu. Ironi ini terasa begitu menyakitkan. Saat itu, aku mendengar Rudy memanggilku dari kamar. Sayang, kamu di mana? Ayo kita berangkat. Aku segera memasukkan kembali tagihan itu ke dalam laci. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan badai yang bergemuruh di dalam hatiku. Aku memasang kembali topeng istri penurut dan sabar di wajahku. Saat aku keluar dari ruang kerja, semua orang sudah berkumpul di ruang tamu, siap untuk berangkat. Aku mengenakan gaun satin berwarna biru lembut yang kubeli. Gaun itu sederhana namun elegan, menonjolkan sisi terbaikku tanpa terlihat berlebihan. Rudy menatapku dengan kagum. Kamu cantik sekali, sayang. Namun, suara Ibu Reni langsung menyela momen itu. Ia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan mencemooh. Di depan semua kerabat, ia berkata dengan suara keras dan jelas, tentu saja ibu harus tampil mewah dengan perhiasan baru ini. Biar orang tidak menyangka ibu punya menantu miskin sepertimu. Semua orang terdiam. Beberapa kerabat berbisik-bisik sambil melirikku. Wajah Rudy memerah, tapi bukan untuk membela. Ia hanya tampak malu dengan situasi itu. Aku merasakan hatiku yang sudah retak, kini pecah berkeping-keping. Aku hanya berdiri mematung, menelan hinaan itu bulat-bulat, sambil tersenyum. Senyum paling palsu dan paling menyakitkan yang pernah kupasang seumur hidupku. Perjalanan menuju gedung pernikahan terasa seperti perjalanan bisu melintasi neraka. Aku duduk di kursi belakang bersama Rudy, sementara Ibu Reni dan ayah mertuaku duduk di depan. Sepanjang jalan,
Ibu Reni tidak berhenti mengoceh tentang betapa hebatnya Rudy yang bisa menyelenggarakan pernikahan semewah ini untuk adiknya. Ia memuji setelan jas yang dikenakan Rudy, mobil yang kami tumpangi, bahkan perhiasan yang melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Semua itu adalah barang-barang yang kubeli, yang kuberikan sebagai hadiah, yang kuciptakan dari keringat dan air mataku sendiri. Namun namaku tidak pernah disebut, kecuali sebagai bahan pembanding yang rendah. Aku memalingkan wajahku ke jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit yang berlarian di luar. Pikiranku melayang jauh, kembali ke masa lalu. Masa di mana aku bukanlah Atika, istri Rudy yang dianggap benalu, melainkan Atika Wijaya, seorang perempuan muda yang nekat meninggalkan kampung halamannya dengan bekal tekad dan sedikit tabungan. Aku ingat betul bagaimana aku memulai semuanya dari sebuah kamar kos sempit di Jakarta. Siang hari aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Malam harinya aku belajar tentang pemrograman dan pengembangan bisnis secara otodidak. Aku tidur hanya 3 atau 4 jam sehari. Aku makan mie instan hampir setiap hari untuk menghemat uang. Perlahan tapi pasti, usahaku membuahkan hasil. Aku menciptakan sebuah platform digital inovatif yang berhasil menarik perhatian investor. Dari sana, Wijaya Group lahir. Perusahaan yang awalnya hanya diisi olehku dan 2 orang temanku, kini telah berkembang menjadi sebuah korporasi raksasa dengan ribuan karyawan dan puluhan anak perusahaan. Aku adalah arsitek di balik semua itu. Aku terbiasa berada di ruang rapat yang dingin, bernegosiasi dengan para investor dari luar negeri, dan mengambil keputusan bernilai triliunan rupiah dalam hitungan menit. Aku dihormati, disegani, bahkan ditakuti di dunia bisnis. Lalu, aku bertemu Rudy. Aku bertemu dengannya di acara tahunan salah satu anak perusahaanku. Ia adalah seorang manajer pemasaran yang baru dipromosikan. Saat itu, aku datang sebagai tamu undangan, biasa, bukan sebagai pemilik. Aku sengaja melakukannya untuk bisa membaur dan mengamati kinerja karyawanku secara langsung. Rudy tidak mengenalku. Di matanya, aku hanyalah seorang wanita biasa. Kami berbincang, dan aku terpesona oleh apa yang kusangka sebagai kesederhanaannya. Caranya berbicara begitu sopan, mimpinya begitu bersahaja. Ia bercerita tentang ibunya yang ingin ia bahagiakan dan adiknya yang ingin ia sekolahkan setinggi mungkin. Saat itu, hatiku yang telah lama beku oleh kerasnya dunia bisnis, mulai mencair. Aku lelah menjadi CEO yang kuat. Aku mendambakan kehidupan normal. Aku ingin dicintai bukan karena jumlah nol di rekening bankku, tapi karena diriku apa adanya. Maka, aku mengambil sebuah keputusan gila. Aku memutuskan untuk menyembunyikan identitasku. Kepada Rudy, aku mengaku sebagai seorang pekerja lepas di bidang desain grafis dengan penghasilan yang tidak menentu. Sebuah kebohongan yang menjadi awal dari semua kepalsuan ini. Hubungan kami berlanjut. Aku jatuh cinta. Aku mabuk kepayang oleh perhatian dan janji-janji manisnya. Aku mengabaikan beberapa tanda bahaya. Seperti saat ia lebih sering membicarakan kesulitan finansial ibunya daripada masa depan kami berdua. Atau saat ia dengan mudahnya menerima hadiah-hadiah mahal dariku yang kukatakan sebagai hasil proyek besar. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa ia hanya sedang jujur tentang bebannya, dan bahwa aku, dengan kemampuanku, bisa meringankannya. Kami pun menikah dalam sebuah upacara sederhana, sesuai permintaanku. Namun setelah menikah, tuntutan keluarganya mulai terasa. Ibu Reni ingin pindah ke rumah yang lebih besar. Citra ingin melanjutkan kuliah di Australia. Rudy datang kepadaku dengan wajah sedih, mengatakan ia merasa gagal sebagai anak dan kakak. Hatiku luluh. Aku tidak tega melihat pria yang kucintai merasa terpuruk. Malam itu, di kantor pusat Wijaya Group yang sudah kosong, aku duduk di kursi kebesaranku, menatap kota Jakarta yang gemerlap dari balik jendela kaca. Aku memanggil Rina, asisten sekaligus satu-satunya orang kepercayaanku. Rina, aku butuh bantuanmu, kataku. Aku menceritakan semuanya. Rina, yang sudah bersamaku sejak awal merintis perusahaan, menatapku dengan tatapan khawatir. Bu, ini sangat berisiko. Ibu membangun semua ini dengan susah payah. Menyerahkannya begitu saja pada orang yang tidak tahu nilainya. Aku tidak menyerahkannya, Rina. Aku hanya ingin membuat suamiku bahagia. Aku akan mengatur semuanya dari belakang layar. Atur kenaikan jabatan untuk Rudy. Berikan dia bonus-bonus besar atas nama perusahaan. Cari rumah di kawasan Pondok Indah dan beli atas namaku, tapi biarkan mereka yang menempatinya. Dan urus semua biaya kuliah Citra, perintahku. Tapi, Bu, lakukan saja, Rina. Anggap saja ini investasiku untuk kebahagiaan pribadi, kataku, mencoba meyakinkan dirinya, dan juga diriku sendiri. Sejak hari itu,
sandiwara pun dimulai. Rudi tiba-tiba menjadi karyawan berprestasi dengan karir yang meroket. Ibu Reni pindah ke rumah mewah dan mulai bergaya hidup seperti sosialita. Citra terbang ke Australia. Mereka semua percaya bahwa ini adalah hasil kerja keras Rudi. Dan Rudi, seiring berjalannya waktu, tampaknya juga mulai mempercayai kebohongannya sendiri. Ia menjadi sombong. Ia mulai meremehkanku, seolah-olah aku benar-benar hanya seorang istri dengan penghasilan pas-pasan yang menumpang hidup padanya. Ia lupa pada janji-janji manisnya dulu. Ia lebih sering mendengarkan ibunya daripada aku. Dan aku membiarkannya. Aku terus menyiram kebohongan itu dengan uangku, berharap suatu hari nanti Rudi akan sadar dan kembali menjadi pria sederhana yang dulu ku kenal. Namun harapan itu semakin hari semakin menipis, terkikis oleh hinaan dan perlakuan tidak adil yang kuterima setiap hari. Aku menjadi tahanan di dalam istana yang kubangun sendiri. Sebuah getaran halus di dalam tas tanganku membuyarkanku dari lamunan. Kami sudah hampir tiba di gedung pernikahan. Dengan gerakan pelan agar tidak menarik perhatian, aku mengeluarkan ponselku. Sebuah pesan masuk dari Rina. Aku membukanya di bawah tatapan tajam Ibu Reni yang melirik dari kaca spion tengah. Ibu Atika, semua persiapan pengambil alihan aset sudah selesai sesuai instruksi. Tim hukum telah siaga. Seluruh dokumen kepemilikan rumah, mobil, dan saham atas nama ibu telah diamankan. Pembekuan rekening bonus atas nama Bapak Rudi juga sudah siap dieksekusi. Hanya menunggu perintah terakhir dari Anda. Jantungku berdebar kencang membaca pesan itu. Beberapa minggu yang lalu, saat kesabaranku sudah mencapai batasnya, aku meminta Rina untuk menyiapkan semuanya. Sebuah rencana darurat. Sebuah tombol penghancur yang bisa kutekan kapan saja jika situasinya sudah tidak tertahankan lagi. Aku tidak pernah ingin menggunakannya. Aku masih berharap pada keajaiban, pada perubahan sikap Rudi dan keluarganya. Tapi pesan ini terasa seperti sebuah jaring pengaman. Sebuah pengingat bahwa aku masih memegang kendali penuh. Aku mengetik balasan singkat. Terima kasih, Rina. Tetap siaga. Aku memasukkan kembali ponselku ke dalam tas. Wajahku mungkin masih terlihat tenang dan sabar. Tetapi di dalam, singa betina yang telah lama tertidur kini mulai membuka matanya. Aku menatap punggung Ibu Reni dan kepala Rudi di depanku. Mereka tidak tahu bahwa bom waktu yang mereka ciptakan sendiri sedang berdetak tepat di samping mereka. Dan aku, sang pemegang kendali, mulai lelah menahan tombolnya. Mobil mewah yang kami tumpangi, yang berjalan mulus di atas aspal ibu kota, terasa seperti kereta yang membawaku menuju medan pertempuran terakhirku. Aku tidak tahu apakah aku akan keluar sebagai pemenang atau pecundang. Tapi satu hal yang pasti, hari ini, sebuah tirai kebohongan akan terkoyak. Gedung pernikahan yang kami masuki adalah sebuah mahakarya arsitektur modern. Langit-langitnya yang tinggi dihiasi jajaran lampu kristal raksasa yang membiaskan cahaya ke seluruh penjuru ruangan, menciptakan ribuan pelangi kecil yang menari-nari di atas lantai marmer yang mengilap. Rangkaian bunga lili putih dan mawar berwarna sampanye, yang diterbangkan langsung dari Eropa, diletakkan di setiap sudut, menebarkan aroma wangi yang lembut dan mewah. Para tamu undangan, yang terdiri dari kalangan atas ibu kota, berlalu lalang dalam balutan busana terbaik mereka. Semua ini, dari detail terkecil hingga kemegahan yang paling mencolok, adalah hasil dari perencanaanku, dibiayai dari rekening bank rahasiaku. Aku yang memilih tempat ini, aku yang menyetujui desain dekorasinya, aku yang memastikan setiap hidangan yang disajikan adalah kualitas bintang 5. Ironisnya, aku melangkah masuk ke dalam istana ciptaanku ini bukan sebagai ratu, melainkan sebagai seorang figuran yang tidak dianggap. Begitu kami melangkah melewati pintu utama, kami langsung disambut oleh panitia dan beberapa kerabat dekat. Disinilah panggung sandiwara Ibu Reni benar-benar dimulai. Ia mengubah raut wajahnya yang masam menjadi senyuman paling ramah dan paling bangga yang bisa ia ciptakan. Ia menggandeng lengan Rudi dengan erat, seolah-olah hendak memamerkan sebuah piala berharga. Selamat datang, sapanya kepada seorang tamu, seorang pengusaha tambang yang kukenal. Terima kasih sudah datang ke pernikahan putri saya. Ya, semua ini berkat anak saya, Rudi. Dia bekerja keras siang dan malam demi kebahagiaan adiknya. Pujian itu meluncur begitu saja dari bibirnya, lancar dan tanpa keraguan. Rudi, yang berdiri di sampingnya, hanya tersenyum bangga. Dadanya sedikit membusung, ia menerima jabat tangan dan ucapan selamat dengan raut wajah seorang pahlawan. Ia sama sekali tidak melirikku, yang berdiri sedikit di belakangnya seperti bayangan. Aku melihat perubahan dalam dirinya. Laki-laki sederhana yang dulu mencuci piring bersamaku di dapur kos kami yang sempit, kini telah berubah menjadi seorang pria arogan yang nyaman mengenakan topeng kesuksesan palsu.
Ia telah melupakan dari mana ia berasal. Atau lebih tepatnya, ia telah lupa bahwa semua yang ia nikmati saat ini berasal dari perempuan yang sedang ia abaikan. Kami berjalan perlahan menyusuri karpet merah menuju pelaminan tempat Citra dan pasangannya akan duduk nanti. Sepanjang jalan, pertunjukan Ibu Reni terus berlanjut. Setiap kali ada tamu yang memuji kemewahan acara, ia akan menimpali dengan narasi yang sama. Oh, tentu saja harus yang terbaik untuk putri saya. Untunglah Rudy sekarang sudah menjadi manajer sukses. Gajinya besar, jadi bisa membiayai semua ini. Dia memang anak yang sangat berbakti, katanya pada seorang sosialita yang mengenakan kalung berlian. Rudy ini tulang punggung keluarga. Sejak ayahnya pensiun, dialah yang menanggung semuanya. Termasuk saya, ibunya, tambahnya lagi pada kerabat yang lain, sambil mengelus-elus gelang emas di pergelangan tangannya. Gelang yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahunnya bulan lalu. Aku hanya bisa menunduk, menatap ujung sepatuku yang berkilauan. Setiap pujian untuk Rudy terasa seperti tamparan bagiku. Bukan karena aku iri atau menginginkan pengakuan. Aku tidak butuh itu. Aku sakit hati karena melihat betapa mudahnya mereka merangkai kebohongan, dan betapa nyamannya Rudy hidup di dalamnya. Cinta yang dulu menjadi alasanku melakukan semua ini, kini terasa seperti sebuah kebodohan yang naif. Aku merasa seperti seorang penipu yang paling merugi, karena aku menipu diriku sendiri dengan harapan bahwa pengorbananku akan dihargai. Di tengah keramaian itu, sebuah suara yang familiar memanggil namaku. Ibu Atika. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku mendongak dan melihat Pak Hartono, salah satu mitra bisnis terpenting Wijaya Group. Beliau adalah seorang konglomerat tua yang sangat disegani, dan salah satu dari sedikit orang di luar lingkaran Rina yang mengetahui posisiku yang sebenarnya. Ia menatapku dengan kening berkerut, tampak sangat terkejut melihatku di sana dalam barisan keluarga mempelai, berdiri di belakang Rudy. Sebelum aku sempat bereaksi, Ibu Reni sudah lebih dulu menyela. Ia menatap Pak Hartono dari atas ke bawah, mungkin menilai dari setelan jas mahalnya bahwa pria ini adalah orang penting. Senyumnya langsung merekah. Oh, Bapak kenal dengan menantu saya? Tanyanya dengan nada yang dibuat seramah mungkin, namun tetap terdengar merendahkan saat menyebut kata, menantu. Pak Hartono tampak bingung. Matanya beralih dari aku ke Rudy, lalu kembali padaku. Menantu? Maksud ibu, Atika ini, istri dari? Aku harus bertindak cepat. Aku segera maju selangkah, memasang senyum profesional di wajahku. Selamat malam, Pak Hartono. Senang sekali bisa bertemu Bapak di sini. Kenalkan, ini suami saya, Rudy, dan ini ibu mertua saya, Ibu Reni. Aku sengaja menekankan kata, suami, dan, ibu mertua, berharap Pak Hartono bisa menangkap isyaratku. Rudy menjabat tangan Pak Hartono dengan penuh percaya diri. Rudy, katanya singkat, seolah namanya saja sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Pak Hartono menjabat tangannya, namun tatapannya masih tertuju padaku, penuh dengan pertanyaan yang tak terucap. Saya tidak tahu kalau Bu Atika sudah menikah. Dan suami Anda bekerja di? Ah, Bapak ini bisa saja. Aku memotong dengan cepat, tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Dunia memang sempit, ya. Kebetulan suami saya bekerja di salah satu perusahaan yang pernah menjadi klien firma desain saya dulu. Mungkin dari sanalah Bapak pernah mendengar tentang saya. Aku kembali berbohong, menciptakan lapisan kebohongan baru untuk menutupi yang lama. Rasanya begitu melelahkan. Ibu Reni yang mendengar penjelasanku langsung memasang wajah masam. Oh, jadi hanya mantan klien. Saya kira siapa? Gumamnya pelan, namun cukup terdengar oleh kami. Ia merasa terusik karena perhatian seorang tamu penting justru tertuju padaku, bukan pada putranya yang agung. Sudahlah, Rudy, ayo kita sapa tamu yang lain. Banyak teman-teman ibu yang sudah datang. Upacara pernikahan berlangsung dengan hikmat dan lancar. Citra tampak cantik dalam balutan gaun pengantinnya yang mewah, dan suaminya terlihat begitu mencintainya. Mereka mengucapkan janji suci di hadapan pendeta dan para saksi. Aku duduk di barisan keluarga, diapit oleh Rudy dan Ibu Reni. Selama prosesi berlangsung, aku mencoba untuk fokus pada kebahagiaan yang terpancar dari kedua mempelai. Aku ikut tersenyum saat mereka bertukar cincin, dan ikut bertepuk tangan saat mereka dinyatakan sah sebagai suami istri. Namun di balik senyum itu, hatiku terasa kosong. Aku teringat pada hari pernikahanku sendiri. Upacara kami jauh lebih sederhana. Namun saat itu aku merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Aku menatap janji-janji yang diucapkan Rudy dengan penuh keyakinan. Kini, janji-janji itu terasa seperti gema dari masa lalu yang jauh, kehilangan semua maknanya.
Setelah upacara selesai dan kedua mempelai duduk di pelaminan, acara resepsi pun dimulai. Para tamu dipersilakan untuk menikmati hidangan dan memberikan selamat. Aku dan Rudy ikut berdiri di jajaran keluarga untuk menyambut tamu. Namun posisiku sengaja dibuat paling ujung oleh Ibu Reni, seolah aku adalah anggota keluarga yang paling tidak penting. Aku tidak mempermasalahkannya. Justru aku bersyukur, karena itu memberiku sedikit ruang untuk bernapas. Saat antrean tamu mulai berkurang, aku memutuskan untuk berbaur. Aku mengambil segelas jus jeruk dan berjalan berkeliling, menyapa beberapa orang yang kukenal. Beberapa di antaranya adalah rekan bisnis, seperti Pak Hartono, yang hanya kusapa dengan anggukan sopan dari kejauhan, menjaga kesepakatan kami. Beberapa yang lain adalah teman-teman lama Rudy yang mengenalku sebagai istri yang sederhana. Namun, ada juga beberapa tamu undangan dari pihak besar yang merupakan tokoh-tokoh penting di dunia korporat. Mau tidak mau, aku terlibat dalam beberapa percakapan dengan mereka. Saya dengar Wijaya Group akan melakukan akuisisi besar terhadap perusahaan telekomunikasi di Singapura. Apa itu benar, Bu Atika? Tanya seorang pria parubaya yang ternyata adalah seorang direktur bank investasi. Ia jelas mengenaliku dari berita-berita bisnis. Aku sedikit terkejut ia menyapaku langsung. Namun aku berhasil menjaga ketenanganku. Kami memang sedang menjajaki beberapa kemungkinan untuk ekspansi, Pak. Tapi tentu saja semuanya masih dalam tahap awal. Belum ada yang bisa diumumkan secara resmi. Jawabku dengan diplomatis, menggunakan kalimat-kalimat yang biasa kugunakan saat berhadapan dengan pers. Percakapan kami mengalir. Kami membahas tentang kondisi pasar modal, fluktuasi nilai tukar, hingga kebijakan pemerintah yang baru. Aku merasa hidup kembali. Disinilah duniaku yang sebenarnya. Dunia di mana gagasanku dihargai, analisisku didengarkan, dan kehadiranku disegani. Aku tidak perlu menjadi orang lain. Aku bisa menjadi diriku sendiri. Seorang pemikir, seorang strategi, seorang pemimpin. Tanpa sadar, aku menjadi pusat perhatian di lingkaran kecil itu. Beberapa tamu lain ikut bergabung, tertarik dengan topik pembicaraan kami. Aku tertawa lepas saat salah satu dari mereka melontarkan lelucon tentang saham. Tawa yang tulus, yang sudah lama tidak pernah keluar dari bibirku. Namun, aku tidak menyadari bahwa dari seberang ruangan, sepasang mata elang sedang mengawasiku dengan penuh kebencian. Ibu Reni berdiri di dekat panggung hiburan, di samping Rudy. Ia tidak lagi tersenyum. Wajahnya mengeras, bibirnya menipis menjadi segaris lurus. Ia melihatku, menantunya yang kampungan, dan tidak berpendidikan, sedang dikelilingi oleh para pria dan wanita berpenampilan penting. Ia melihat mereka mendengarkan ucapanku dengan saksama, bahkan sesekali mengangguk setuju. Ia melihatku tertawa dengan percaya diri. Bagi Ibu Reni, ini adalah sebuah anomali yang tidak bisa diterima. Ini adalah sebuah pelanggaran terhadap tatanan dunia yang telah ia bangun di kepalanya, di mana aku berada di dasar hierarki dan keluarganya berada di puncak. Bagaimana mungkin aku, yang seharusnya merasa minder dan rendah diri, justru terlihat begitu bersinar? Bagaimana mungkin para tamu terhormat itu lebih tertarik berbicara denganku daripada dengan Rudy, putranya yang sukses? Kecurigaan yang sempat muncul saat insiden dengan Pak Hartono tadi kini kembali dengan kekuatan penuh, bercampur dengan rasa iri dan amarah yang membara. Ia pasti berpikir aku sedang mencari perhatian. Aku sedang mencoba mempermalukan putranya dengan menunjukkan bahwa aku bisa bergaul dengan orang-orang hebat. Di matanya, aku adalah ular yang sedang mencoba merebut panggung dari putranya. Ia mulai berbisik-bisik di telinga Rudy sambil menunjuk ke arahku dengan dagunya. Aku tidak bisa mendengar apa yang ia katakan, tapi aku bisa melihat ekspresi Rudy yang mulai berubah menjadi tidak nyaman. Ia mencoba menenangkan ibunya, namun Ibu Reni tampak semakin gelisah. Ia seperti seekor singa betina yang wilayah kekuasaannya diganggu. Aku yang merasakan tatapan tajam itu, akhirnya menyadari situasi. Aku segera pamit dengan sopan dari lingkaran perbincangan itu. Mohon maaf, saya harus permisi sebentar. Aku memutuskan untuk menjauh, untuk kembali ke posisiku sebagai figuran yang tidak terlihat. Aku tidak ingin memicu keributan di hari bahagia Citra. Aku berjalan menuju area taman di luar ballroom, berharap bisa mendapatkan udara segar dan menjernihkan pikiran. Namun, aku baru melangkah beberapa meter saat alunan musik dari band pengiring tiba-tiba berhenti. Sang penyanyi baru saja menyelesaikan sebuah lagu cinta yang merdu. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan, hanya diisi oleh dengungan pelan dari pendingin udara dan denting sendok dan garpu. Pembawa acara sedang bersiap-siap untuk mengumumkan acara selanjutnya. Momen hening itulah yang dipilih oleh Ibu Reni. Ia melihatnya sebagai kesempatan emas. Ia merasa ini adalah saat yang tepat untuk menegaskan kembali posisinya,
untuk menarikku kembali ke tempat yang menurutnya seharusnya. Dengan napas yang terengah-engah karena amarah yang ditahan, ia mengambil langkah maju. Seluruh energi kebenciannya ia kumpulkan di tenggorokannya. Lalu, dengan suara yang melengking, tajam, dan penuh amarah, ia berteriak membelah keheningan ruangan. Suaranya bergema melalui pengeras suara, mengejutkan setiap orang yang ada di sana. "Atika, sini kamu!" Teriakan itu begitu keras, begitu menusuk. Semua aktivitas di dalam ballroom raksasa itu sontak terhenti. Para tamu yang sedang makan berhenti menyuap. Mereka yang sedang berbincang terdiam. Para pelayan yang sedang membawa nampan membeku di tempat. Bahkan band di atas panggung pun ikut terdiam. Dalam sekejap, ratusan pasang mata menoleh ke arah sumber suara, lalu beralih kepadaku, satu-satunya orang bernama Atika di ruangan itu. Aku berdiri mematung di tengah lantai marmer, menjadi pusat perhatian yang tidak pernah kuinginkan. Waktu terasa berhenti, dan yang kudengar hanyalah gema namaku yang diteriakkan dengan penuh kebencian. Namaku menggantung di udara, bergetar, lalu perlahan sirna, meninggalkan keheningan yang jauh lebih memekakan daripada kebisingan pesta beberapa detik sebelumnya. Aku menjadi epicentrum dari ratusan pasang mata. Setiap tatapan terasa seperti jarum, menusuk kulitku, menguliti harga diriku lapis demi lapis. Untuk sesaat, kakiku terasa terpaku di lantai marmer. Sebagian dari diriku ingin berbalik dan lari, meninggalkan gedung ini, meninggalkan kota ini, meninggalkan semua kepalsuan yang telah membelengguku. Namun, sebagian diriku yang lain, bagian yang telah lama terlelap, bagian yang membangun sebuah imperium dari nol, mulai bangkit. Bagian itu berbisik, "Jangan lari, hadapi." Maka, aku pun melangkah. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Perjalanan dari tempatku berdiri menuju pusat ruangan, tempat Ibu Reni dan Rudi menungguku seperti sepasang algojo, terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupku. Suara hak sepatuku yang beradu dengan lantai marmer, menjadi satu-satunya bunyi di dalam ruangan yang luas itu. Setiap ketukan sepatu seolah menghitung mundur sisa-sisa kesabaranku. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan mulai berembus di antara para tamu, seperti angin kering yang melintasi padang ilalang. Siapa dia? Kasihan sekali. Memalukan. Aku tidak memedulikan mereka. Mataku terkunci lurus ke depan, tertuju pada dua orang yang telah mengubah hidupku menjadi sebuah panggung penderitaan. Saat aku akhirnya tiba di hadapan mereka, aku bisa melihat wajah Ibu Reni dari dekat. Wajahnya memerah karena amarah, urat-urat di lehernya menegang, dan napasnya terdengar berat. Di matanya, aku melihat kobaran api kebencian yang murni. Sementara Rudi, suamiku, berdiri di sampingnya dengan wajah pucat pasi. Ia tidak menatapku. Matanya tertuju pada lantai, seolah ada sesuatu yang sangat menarik di pola marmer itu. Kelemahannya, kepengecutannya, terpampang begitu nyata. Lihat semua orang. Ibu Reni memulai kembali serangannya, suaranya kini bergetar karena emosi yang meluap-luap. Ia merentangkan tangannya, menunjuk ke arahku seolah aku adalah seorang terdakwa di pengadilan terbuka. Lihat menantu saya ini. Beraninya dia tebar pesona di depan tamu-tamu terhormat. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu pikir setelah menikah dengan anakku, kamu bisa seenaknya bertingkah seperti orang penting? Aku diam. Aku membiarkannya mengeluarkan semua racun yang telah lama ia simpan di dalam hatinya. Aku perlu mendengar semuanya. Aku perlu membiarkan setiap kata hinaannya membakar habis sisa cinta dan harapan yang mungkin masih kumiliki untuk keluarga ini. Jangan pernah kamu lupakan dari mana asalmu. Lanjutnya, suaranya semakin tinggi. Kamu itu cuma perempuan kampung. Tidak berpendidikan. Bisa masuk ke dalam keluarga terhormat ini saja seharusnya kamu sujud syukur setiap hari. Bukan malah bertingkah angkuh seperti ini. Kamu itu tidak sepadan dengan anakku. Tidak akan pernah sepadan. Kata-kata, perempuan kampung, dan tidak berpendidikan, berdengung di telingaku. Aku, Atika Wijaya, yang memegang 2 gelar master dari Universitas Luar Negeri, yang fasih berbicara dalam 3 bahasa asing, yang setiap hari membaca laporan keuangan setebal bantal, disebut tidak berpendidikan oleh seorang wanita yang pencapaian terbesarnya adalah melahirkan seorang anak laki-laki. Ironi ini begitu kelam hingga nyaris membuatku tertawa. Selama Ibu Reni melontarkan hinaannya, mataku terus mencari mata Rudi. Aku mencoba menemukan secercah pembelaan, sekelumit saja tanda bahwa ia masih menganggapku sebagai istrinya, sebagai pasangan hidupnya. Tapi yang kutemukan hanyalah kehampaan. Ia tetap diam membisu, bahunya merosot, seolah-olah ia adalah korban dalam situasi ini, bukan aku. Keheningannya adalah persetujuan.
Diamnya adalah belati yang ia biarkan ibunya tancapkan berulang kali ke jantungku. Ibu Reni tampaknya semakin bersemangat, karena tidak ada yang menghentikannya. Ia mengambil langkah lebih dekat, hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang mahal, parfum yang kubelikan untuknya. Dan yang paling membuatku muak, desisnya, adalah sifatmu yang seperti lintah. Kerjamu hanya menghabiskan uang suamimu. Lihat penampilanmu. Lihat gaun yang kamu pakai. Lihat tas yang kamu tenteng. Semua itu dibeli dari keringat anakku, Rudy. Setiap sen yang keluar untukmu adalah beban bagi anakku. Ia berhenti sejenak untuk mengambil napas, lalu mengucapkan satu kata yang menjadi puncak dari semua penghinaannya. Ia mengucapkannya dengan penekanan di setiap suku kata, memastikan kata itu terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan. Kamu itu tidak lebih dari seorang benalu. Sebuah beban. Kata, beban, itu meledak di udara. Kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik. Beban. Aku, yang bekerja hingga larut malam untuk memastikan perusahaan tetap profitabel agar Rudy bisa menerima bonusnya. Aku, yang mengorbankan identitasku agar ia bisa merasa menjadi pria yang hebat. Aku, yang menjadi sumber dari setiap kemewahan yang mereka nikmati. Aku disebut beban. Saat itulah, sesuatu di dalam diriku akhirnya patah. Bukan patah dalam artian hancur. Melainkan patah seperti segel yang pecah, melepaskan sesuatu yang telah lama terkurung. Rasa sakit itu berubah menjadi dingin. Kekecewaan itu bermetamorfosis menjadi ketenangan yang mengerikan. Aku tidak lagi merasa perlu untuk menangis. Aku tidak lagi merasa perlu untuk diselamatkan. Aku menatap Ibu Reni, bukan lagi dengan tatapan menantu yang teraniaya, tapi dengan tatapan seorang CEO yang sedang menilai bawahannya yang tidak kompeten. Lalu, untuk terakhir kalinya, aku mengalihkan pandanganku pada suamiku. Aku menatapnya lekat-lekat, memberinya satu kesempatan terakhir untuk menjadi seorang suami. Mataku berbicara tanpa suara, memohon padanya, lakukan sesuatu. Katakan sesuatu. Jadilah pria yang kunikahi. Rudy akhirnya mengangkat kepalanya. Mata kami bertemu selama sepersekian detik. Di dalam matanya, aku tidak melihat cinta atau penyesalan. Aku hanya melihat rasa takut dan malu. Lalu, ia melakukan sesuatu yang menyegel takdirnya. Ia menggelengkan kepalanya dengan sangat perlahan, sebuah gerakan kecil yang nyaris tak terlihat. Namun bagiku terasa seperti sebuah gempa bumi. Gerakan itu adalah sebuah pesan yang sangat jelas. Jangan melawan. Jangan membuat situasi ini menjadi lebih buruk. Mengalah saja. Ia tidak memintaku untuk diam demi kebaikan kami berdua. Ia memintaku untuk diam demi kenyamanannya sendiri, demi menjaga citra baik keluarganya, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan harga diriku sepenuhnya. Di saat itu, aku tahu, semuanya telah benar-benar berakhir. Gelengan kepala dari Rudy adalah percikan api yang menyulut sumbu dinamit di dalam diriku. Harapan terakhirku padam, berubah menjadi abu yang dingin. Aku tidak lagi melihatnya sebagai suamiku. Aku melihatnya sebagai orang asing. Seorang pengecut yang bersembunyi di balik punggung ibunya. Kesadaran itu memberiku kekuatan yang tidak pernah kuduga kumiliki. Kekuatan yang lahir dari keputusasaan total. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin dari pendingin ruangan memenuhi paru-paruku, menjernihkan pikiranku. Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan menangis histeris. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan dengan melihatku hancur. Aku akan menghadapi mereka dengan satu-satunya hal yang tidak pernah mereka miliki, harga diri. Aku menegakkan punggungku. Aku mengangkat daguku sedikit lebih tinggi. Aku menatap lurus ke mata Ibu Reni, tatapan yang tidak lagi menunjukkan rasa takut atau sakit, melainkan tatapan yang tenang dan mantap. Di tengah keheningan yang mencekam itu, aku akhirnya membuka mulutku. Suaraku tidak bergetar. Suaraku terdengar jelas, tegas, dan mematikan. Cukup, Bu. Hanya 2 kata. Bukan sebuah pembelaan yang panjang, bukan sebuah permohonan. Itu adalah sebuah perintah. Sebuah batas yang akhirnya kutetapkan setelah bertahun-tahun diinjak-injak. Efeknya luar biasa. Seluruh ruangan yang sudah hening seolah menjadi lebih hening lagi. Bahkan Ibu Reni pun tertegun sejenak, terkejut mendengar nada suaraku yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Ia mungkin mengharapkan aku menangis, memohon, atau setidaknya tergagap ketakutan. Tapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari itu. Ibu boleh tidak menyukaiku, lanjutku dengan nada yang sama datarnya. Ibu boleh membenciku. Tapi ibu tidak punya hak untuk menghina dan mempermalukanku di depan semua orang seperti ini. Perlawanan yang tenang itu, perlawanan yang tidak terduga itu, adalah kesalahan terbesarku di matanya.
Bagi Ibu Reni, itu adalah sebuah pemberontakan. Seekor domba yang tiba-tiba berani menatap mata serigala. Wajahnya yang tadi memerah karena amarah, kini berubah menjadi ungu gelap. Ia kehilangan akal sehatnya. Logika dan rasa malunya menguap seketika, digantikan oleh ego yang terluka dan kemarahan yang membabi buta. Berani kamu? Berani kamunya melawan saya? Raungnya, suaranya serak karena amarah. Sebelum aku atau siapapun sempat bereaksi, tangannya terangkat ke udara. Gerakannya begitu cepat, penuh dengan kekuatan dan kebencian. Dunia di sekitarku seolah bergerak dalam gerakan lambat. Aku melihat tangannya yang dihiasi cincin emas besar, cincin yang juga kubelikan, melayang di udara, mengarah lurus ke wajahku. Aku melihat kilatan kebencian di matanya. Aku melihat kengerian di wajah para tamu di latar belakang. Plah! Suara tamparan itu terdengar seperti letusan pistol di dalam ruangan yang sunyi. Begitu keras, begitu menggema. Rasa panas dan perih langsung menjalar di pipi kiriku. Kepalaku terdorong keras ke samping karena kekuatan tamparan itu. Untuk beberapa detik, telingaku berdengung dan pandanganku sedikit kabur. Rasa sakit fisiknya begitu tajam, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit di hatiku. Dipermalukan, dihina, dan sekarang, ditampar di depan ratusan orang. Batas paling akhir dari kesabaranku telah dilewati. Keheningan total menyelimuti ruangan. Keheningan yang syarat akan kengerian dan rasa tidak percaya. Semua orang, tanpa kecuali, terpaku di tempat mereka. Mereka baru saja menyaksikan sebuah tindak kekerasan di tengah sebuah pesta pernikahan yang megah. Mereka menatapku, menatap Ibu Reni, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan sangat perlahan, aku memutar kepalaku kembali ke depan. Aku bisa merasakan pipiku berdenyut dan memerah. Mungkin ada bekas 5 jari di sana. Aku tidak peduli. Aku mengangkat tanganku, bukan untuk membalas, tapi untuk menyentuh pipiku yang terasa terbakar. Dinginnya jemariku sedikit meredakan rasa perih. Aku tidak menangis. Satu tetes air mata pun tidak akan kukorbankan lagi untuk mereka. Mataku kini terasa kering dan dingin seperti es. Semua emosi, cinta, sakit hati, kecewa, telah lenyap, digantikan oleh sebuah kekosongan yang dingin dan sebuah resolusi yang kokoh. Saat itulah, Rudy akhirnya bergerak. Untuk sesaat, secercah harapan bodoh muncul di benakku. Mungkin ia akan membelaiku. Mungkin ia akan memarahi ibunya. Mungkin ia akan membawaku pergi dari neraka ini. Tapi tidak. Ia melangkah maju dan mencengkeram lengan atasku dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat hingga aku meringis. Aku menatapnya dengan pandangan tidak percaya. Matanya tidak menunjukkan simpati atau kekhawatiran padaku, melainkan kekecewaan dan kemarahan. Kemarahan yang ditujukan kepadaku. Kamu keterlaluan. Desisnya tepat di depan wajahku, napasnya berbau kemarahan dan ketakutan. Berani sekali kamu melawan ibu. Kata-kata itulah yang benar-benar menghancurkanku. Bukan tamparan ibunya. Bukan hinaan yang kuterima. Melainkan kata-kata dari suamiku sendiri, yang menyalahkanku karena telah ditampar. Ia tidak melihatku sebagai korban. Ia melihatku sebagai sumber masalah. Ia lebih khawatir ibunya dilawan daripada istrinya dilukai secara fisik dan mental di depan umum. Di dalam cengkeramannya yang menyakitkan, di bawah tatapan ratusan orang, di tengah reruntuhan pernikahanku, aku merasakan sesuatu yang baru lahir di dalam diriku. Bukan lagi kesedihan. Bukan lagi kemarahan. Melainkan kebebasan. Aku akhirnya bebas. Bebas dari kewajiban untuk mencintainya. Bebas dari harapan kosong. Bebas dari sandiwara yang melelahkan ini. Aku menatap wajah Rudy, lalu beralih menatap wajah Ibu Reni yang masih terengah-engah dengan ekspresi kemenangan yang bengis. Mereka berdua menatapku, menunggu aku untuk tunduk, untuk meminta maaf. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka kenal sebagai Atika yang penurut dan sabar, telah mati beberapa detik yang lalu, bersamaan dengan suara tamparan yang menggema itu. Dan yang berdiri di hadapan mereka sekarang, adalah seseorang yang sama sekali berbeda. Seseorang yang telah mereka bangunkan dari tidur panjangnya. Cengkeraman Rudy di lenganku terasa seperti jangkar yang mencoba menahanku di dalam lautan penderitaan ini. Kata-katanya, yang menyalahkanku atas kekerasan yang baru saja kuterima, adalah badai yang merobek layar kapalku. Namun, mereka salah. Mereka pikir aku akan tenggelam. Mereka tidak tahu bahwa aku tidak butuh kapal untuk selamat. Aku adalah lautan itu sendiri. Dengan sebuah gerakan yang mengejutkan, bukan hanya bagi Rudy tapi juga bagi diriku sendiri, aku menyentakkan lenganku lepas dari cengkeramannya. Gerakan itu begitu kuat dan tegas, hingga Rudy terhuyung sedikit ke belakang. Matanya membelalak kaget.
Ia melihat sesuatu yang berbeda di mataku. Bukan lagi tatapan lembut seorang istri, melainkan kilatan baja yang dingin dan tak terpatahkan. Lalu, aku melakukan sesuatu yang lebih tidak terduga lagi. Aku tertawa. Tawa itu bukan tawa kebahagiaan. Bukan tawa kemenangan. Tawa itu lahir dari jurang keputusasaan yang paling dalam. Tawa yang kering, getir, dan syarat akan ironi. Aku menertawakan kebodohanku sendiri selama bertahun-tahun. Aku menertawakan sandiwara yang begitu absurd ini. Aku menertawakan mereka, sepasang ibu dan anak yang berdiri angkuh di atas panggung yang kubangun, sambil menyebut sang pembangun panggung sebagai beban. Tawa itu menggema di dalam ruangan yang hening, terdengar sedikit histeris, sedikit mengerikan, membuat bulu kuduk semua orang merinding. "Kenapa kamu tertawa?" tanya Rudy, suaranya terdengar takut untuk pertama kalinya. Ibu Reni menatapku seolah aku sudah gila. "Sudah gila perempuan ini," desisnya. Aku menghentikan tawaku secara tiba-tiba, menggantinya dengan senyum tipis yang tidak mencapai mataku. Senyum yang lebih dingin dari tatapan mataku. Aku menggelengkan kepala perlahan. Melawan? Beban? Perempuan kampung? Aku mengulang setiap kata hinaan itu dengan suara pelan, seolah sedang mencicipinya, merasakan betapa pahit dan tidak masuk akalnya kata-kata itu. "Kalian benar-benar ingin tahu siapa aku?" tanyaku, suaraku kini berubah menjadi tenang yang mengancam. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku berbalik. Aku berjalan melewati mereka, meninggalkan mereka yang masih terpaku dalam kebingungan. Tujuanku jelas, panggung kecil tempat pembawa acara dan band musik berada. Setiap langkahku terasa mantap dan berbobot. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata mengikutiku. Aku tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Aku berjalan dengan punggung tegak lurus, seperti seorang ratu yang melangkah di istananya sendiri. Pembawa acara, seorang pria muda yang wajahnya masih pucat karena insiden tadi, melihatku mendekat dengan tatapan panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia memegang mikrofon di tangannya seolah itu adalah perisai yang bisa melindunginya. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Aku tidak meminta izin. Aku hanya mengulurkan tangan dan mengambil mikrofon itu dari genggamannya yang gemetar. Ia terlalu terkejut untuk melawan. Aku merasakan dinginnya logam mikrofon di telapak tanganku. Beratnya terasa pas, seperti sebuah tongkat komando. Aku membalikkan badan, menghadap ke seluruh tamu undangan. Menghadap ke arah Rudy dan Ibu Reni yang kini menatapku dengan campuran antara amarah dan ketakutan. Aku melirik ke arah meja tempat Pak Hartono duduk. Mata kami bertemu. Aku memberinya sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah isyarat. Sebuah konfirmasi. Pak Hartono membalas dengan anggukan yang sama, wajahnya kini menunjukkan ekspresi mengerti dan antisipasi. Aku menarik napas panjang, lalu mendekatkan mikrofon ke bibirku. Suara kertak kecil terdengar dari pengeras suara, membuat semua orang tersentak. "Selamat malam," sapaku, suaraku terdengar jernih dan kuat, memenuhi setiap sudut ballroom. Suara ini adalah suara yang biasa kugunakan di ruang rapat, suara yang tidak mentolerir interupsi. "Perhatian semuanya. Mohon maaf sebesar-besarnya karena telah mengganggu acara bahagia ini." Aku berhenti sejenak, membiarkan kalimat pembukaku meresap. Sopan santunku yang dingin terasa jauh lebih mengintimidasi daripada amarah yang meledak-ledak. "Saya tahu, kalian semua datang ke sini untuk merayakan penyatuan dua insan yang berbahagia, Citra dan suaminya. Namun, sepertinya ada sedikit drama keluarga yang tidak bisa lagi disimpan di balik tirai. Kalian semua baru saja menyaksikan sebuah adegan yang tidak menyenangkan. Kalian melihat saya dihina. Kalian melihat saya ditampar. Dan kalian melihat suami saya sendiri menyalahkan saya atas semua itu." Aku melirik ke arah Rudy. Wajahnya semakin pucat. Ia ingin aku berhenti. Aku bisa melihatnya dari matanya. Kalian mungkin berpikir, seperti yang dikatakan oleh ibu mertua saya, bahwa saya adalah seorang menantu yang tidak tahu diuntung. Seorang istri yang hanya menjadi beban. Seorang perempuan kampung yang beruntung bisa menikah dengan pria sukses seperti Rudy. Lanjutku, suaraku meneteskan sarkasme. Malam ini, di depan kalian semua sebagai saksi, saya ingin meluruskan beberapa hal. Saya rasa, sudah saatnya kalian semua, dan terutama keluarga ini, mengetahui siapa sebenarnya wanita yang selama ini mereka injak-injak harga dirinya. Aku kembali berhenti, sengaja menciptakan jeda yang dramatis. Aku menatap satu persatu wajah di kerumunan. Wajah-wajah yang penasaran, yang terkejut, yang bergosip. Lalu, aku menatap Ibu Reni. Wajahnya tegang, menungguku melanjutkan. Ia mungkin berpikir aku akan mengarang cerita sedih tentang masa laluku untuk mencari simpati. Ia sama sekali tidak tahu
bahwa yang akan kulepaskan bukanlah sebuah cerita sedih, melainkan sebuah bom atom yang akan meluluhlantakkan dunia palsu yang telah ia bangun dengan begitu bangga. Aku memegang mikrofon dengan lebih erat. Pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Udara di dalam ballroom terasa begitu berat dan tegang, seolah semua oksigen telah tersedot habis. Keheningan yang tercipta bukan lagi keheningan karena terkejut, melainkan keheningan yang penuh antisipasi. Ratusan orang menahan napas, menunggu kalimatku selanjutnya. Aku menatap lurus ke depan, melewati lautan wajah, dan memfokuskan pandanganku pada Rudy dan Ibu Reni. Merekalah penonton utamaku malam ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar. Kataku, suaraku yang diperkuat oleh pengeras suara terdengar agung dan tanpa emosi. Nama yang kalian kenal adalah Atika, istri dari Rudy. Tapi itu bukan identitas lengkap saya. Aku berhenti sejenak, membiarkan jantung mereka berdebar lebih kencang. Nama saya adalah Atika Wijaya. Aku sengaja tidak langsung menyebutkan jabatanku. Aku ingin melihat apakah nama itu cukup untuk memicu sesuatu di benak para tamu dari kalangan bisnis. Benar saja, aku melihat beberapa orang di barisan depan saling berbisik. Nama Wijaya bukanlah nama yang asing di dunia korporat Indonesia. Itu adalah nama sebuah dinasti bisnis yang kubangun sendiri. Dan saya, lanjutku, menekankan setiap kata dengan jelas dan tajam, adalah CEO dan pemilik utama dari Wijaya Group. Ledakan. Sebuah ledakan sunyi. Tidak ada suara bom, tapi efeknya sama dahsyatnya. Sebuah gelombang kejut menyebar ke seluruh ruangan. Rahang-rahang para tamu terbuka. Mata mereka membelalak tidak percaya. Bisikan-bisikan yang tadi hanya berupa riak kecil kini berubah menjadi gelombang gumaman yang riuh. Pak Hartono di mejanya tersenyum tipis, seolah sudah menunggu momen ini. Para tamu yang tadi berbincang denganku tentang bisnis kini menatapku dengan pemahaman dan kekaguman yang baru. Namun, reaksi yang paling ingin kusaksikan adalah reaksi dari keluargaku. Aku menolehkan kepalaku perlahan ke arah mereka. Rudy berdiri membeku seperti patung es. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi putih seperti kertas. Bibirnya sedikit terbuka, matanya kosong menatapku, seolah otaknya tidak mampu memproses informasi yang baru saja ia terima. Wijaya Group. Nama perusahaan yang tertera di kartu identitas karyawannya, di slip gajinya, di setiap memo internal yang ia baca. Nama yang selama ini ia hormati dan takuti, ternyata adalah nama dari wanita yang tidur di sampingnya setiap malam, wanita yang ia biarkan dihina oleh ibunya. Sementara Ibu Reni, reaksinya berbeda. Tahap pertamanya adalah penyangkalan total. Bohong, teriaknya, suaranya terdengar pecah dan tidak sekuat sebelumnya. Kamu pembohong besar. Jangan mengarang cerita untuk menyelamatkan mukamu. Aku tersenyum dingin menanggapi teriakannya. Benarkah, Bu? Apakah saya berbohong? Aku kembali menghadap para tamu. Mungkin ada beberapa kolega bisnis saya di sini malam ini yang bisa mengkonfirmasi identitas saya. Pak Hartono berdiri dari kursinya. Semua mata tertuju padanya. Sebagai seorang konglomerat senior, kesaksiannya memiliki bobot yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Ibu Atika Wijaya adalah benar, katanya dengan suara berat dan berwibawa. Beliau adalah salah satu pilar terpenting dalam perekonomian negara kita. Saya sudah menjadi mitra bisnisnya selama bertahun-tahun. Pernyataan dari Pak Hartono adalah paku terakhir bagi peti mati penyangkalan Ibu Reni. Wajahnya langsung berubah. Penyangkalan itu lenyap, digantikan oleh kengerian yang teramat sangat saat kepingan-kepingan puzzle mulai menyatu di kepalanya. Aku tidak memberinya waktu untuk pulih. Aku mengarahkan seranganku langsung kepada Rudy. Rudy, panggilku melalui mikrofon. Namanya terdengar asing di bibirku sendiri. Kau bekerja di PT Cipta Digital Inovasi, bukan? Anak perusahaan dari Wijaya Group yang bergerak di bidang teknologi. Rudy hanya bisa mengangguk kaku, seperti robot yang rusak. Kau pasti bangga sekali dengan karirmu yang meroket begitu cepat, bukan? Dari staf biasa, menjadi supervisor, lalu sekarang menjadi manajer pemasaran hanya dalam waktu 3 tahun. Lanjutku, suaraku setajam silet. Kau pasti berpikir kau sangat hebat. Tapi kau tahu, Rudy, setiap promosi yang kau dapatkan, setiap surat keputusan kenaikan jabatanmu, semuanya harus melewati mejaku terlebih dahulu. Semuanya harus mendapatkan tanda tangan persetujuanku. Tanpa aku, kau mungkin masih menjadi staf biasa hingga hari ini. Aku bisa melihat kaki Rudy mulai gemetar. Dunia yang ia kira ia bangun dengan kerja kerasnya sendiri, ternyata hanyalah sebuah rumah boneka yang kususun untuknya. Kini, giliranku untuk membidik tuduhan yang paling menyakitkan. Ibu Reni tadi berkata bahwa saya ini adalah beban. Kataku,
meludahi kata itu dengan penuh penekanan. Mari kita bedah faktanya. Gaji bulananmu, Rudy, yang sering kau banggakan pada ibumu, nominalnya kutentukan secara pribadi. Jauh di atas standar gaji untuk posisimu. Bonus-bonus besar yang kau terima setiap 3 bulan, yang kau gunakan untuk membeli perhiasan untuk ibumu, untuk membiayai gaya hidup mewahnya, itu bukan bonus kinerja. Tidak pernah ada proyek besar yang kau menangkan. Itu adalah transfer dana dari rekening pribadiku yang kusamarkan melalui Departemen Keuangan, agar kau bisa merasa seperti pria sukses. Seranganku kini beralih pada Ibu Reni, yang menatapku dengan mata nanar penuh horor. Dan ibu, kataku, suaraku melunak menjadi desisan yang mematikan. Rumah mewah di Pondok Indah yang ibu tinggali dengan begitu angkuh, yang sering ibu pamerkan pada teman-teman arisan ibu, Rudy tidak pernah membayar 1 sen pun cicilannya. Rumah itu kubeli secara tunai. Sertifikatnya ada di dalam brankasku, atas nama Atika Wijaya. Aku berhenti, membiarkan informasi itu menamparnya lebih keras dari tamparan fisiknya padaku. Lalu, aku menatap ke arah pelaminan, pada Citra yang wajahnya sudah basah oleh air mata. Pendidikanmu di Australia, Citra? Biaya kuliahmu yang ratusan juta per semester? Biaya apartemenmu yang mahal di Sydney? Setiap dolar yang dikirimkan kepadamu, bukan dari kakakmu. Itu dariku. Akhirnya, aku merentangkan tanganku yang bebas, menunjuk ke seluruh kemegahan di sekeliling kami. Dan pesta ini, pesta pernikahan yang begitu kalian banggakan ini. Catering seharga 500 miliar yang tagihannya kutemukan di laci mejamu pagi ini, Rudy. Dekorasi bunga impor ini, gedung megah ini, gaun pengantin adikmu. Semuanya, setiap rupiah yang dihabiskan untuk malam ini, adalah uangku. Aku menyelesaikan kalimat terakhirku. Semuanya telah terungkap. Tirai kebohongan telah terkoyak hingga hancur berkeping-keping. Aku menatap mereka berdua, ibu dan anak, yang kini berdiri telanjang di tengah keramaian, seluruh kebanggaan palsu mereka telah dilucuti. Wajah Ibu Reni tidak bisa dideskripsikan. Itu adalah campuran dari syok, rasa malu, penyesalan, dan ketakutan yang paling dalam. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Ia akhirnya mengerti. Ia baru saja menampar dan menghina sumber dari semua kemewahan yang ia puja. Ia telah menggigit tangan yang memberinya makan. Dan ia tahu, tangan itu kini akan menarik kembali semuanya. Setelah semua kartu kubuka di atas meja, kebenaran menggantung di udara seperti awan badai yang siap mencurahkan isinya. Ruangan yang tadinya riuh dengan gumaman kini kembali senyap. Para tamu tidak lagi berbisik. Mereka hanya menatap, terpaku, menjadi saksi bisu dari sebuah penghakiman yang akan terjadi. Rudy dan Ibu Reni berdiri di tengah sorotan, tampak kecil dan rapuh di bawah beban kebenaran yang baru saja menghantam mereka. Ilusi kehebatan mereka telah hancur berkeping-keping, meninggalkan mereka telanjang dengan semua kebohongan dan keserakahan mereka. Aku menarik napas panjang. Bagian tersulit sudah selesai. Sekarang, saatnya untuk eksekusi. Aku menatap Rudy, pria yang pernah kucintai dengan segenap hati, pria yang kini menatapku dengan tatapan kosong penuh kengerian. Aku tidak lagi melihatnya sebagai suamiku. Di mataku, ia adalah sebuah investasi yang gagal, sebuah proyek yang harus dilikuidasi. Aku mengeraskan hatiku, memanggil kembali sisi diriku sebagai CEO yang tegas dan tanpa kompromi. Rudy, panggilku, suaraku kembali mengalun melalui pengeras suara. Kali ini, tidak ada lagi jejak emosi personal di dalamnya. Suaraku dingin dan berjarak, seperti seorang hakim yang akan membacakan vonis. Sebagai CEO dari Wijaya Group, saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan citra perusahaan. Tindakanmu malam ini, dengan membiarkan perwakilan tidak langsung dari perusahaan, yaitu aku, istrimu yang menyandang nama keluargamu, dipermalukan dan dilecehkan secara fisik di depan umum, adalah sebuah pelanggaran etika yang serius. Aku sengaja menggunakan bahasa korporat, sebuah bahasa yang ia kenal namun tidak pernah ia kuasai. Aku ingin ia tahu bahwa ini bukan lagi urusan suami istri. Ini adalah urusan profesional. Namun, pelanggaran terbesarmu bukanlah itu. Lanjutku, sedikit melunakkan nada bicaraku agar terdengar lebih menusuk. Pelanggaran terbesarmu adalah pengkhianatanmu sebagai seorang suami dan sebagai seorang manusia. Kau berdiri diam saat wanita yang seharusnya kau lindungi dihina. Kau bahkan menyalahkannya saat ia dilukai. Kau telah gagal dalam peranmu yang paling mendasar. Aku melihatnya tersentak, seolah kata-kataku adalah cambuk yang tak terlihat. Oleh karena itu, kataku, mengangkat suaraku kembali dengan nada final. Atas dasar semua pertimbangan tersebut, mulai detik ini, di hadapan semua orang di sini, kamu, Rudy Hartono,
Saya pecat dari posisimu sebagai manajer pemasaran di PT Cipta Digital Inovasi dan dari seluruh afiliasi Wijaya Group. Kata, pecat, itu menggema. Lutut Rudi lemas seketika. Ia terhuyung ke belakang dan nyaris jatuh jika tidak berpegangan pada sebuah kursi di dekatnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi orang yang baru saja kehilangan segalanya. Status, pekerjaan, sumber penghasilan, dan kebanggaan palsunya, semuanya lenyap dalam satu kalimat. Tapi aku belum selesai. Aku menurunkan mikrofon sedikit, menatap lurus ke matanya. Dan urusan kita belum selesai sampai di situ, kataku, kali ini tanpa pengeras suara, namun suaraku cukup jelas untuk didengar oleh orang-orang terdekat. Di tempat ini, di hari pernikahan adikmu, di depan Tuhan dan di depan ratusan orang ini sebagai saksi, aku, Atika Wijaya, menyatakan menceraikanmu saat ini juga. Gugatan cerai publik ini adalah balasan yang setimpal untuk penghinaan publik yang ia biarkan terjadi padaku. Ini adalah karma instan. Rudi menggelengkan kepalanya dengan lemah, seolah mencoba menolak kenyataan, namun ia tidak memiliki kekuatan lagi untuk berbicara. Terakhir, aku mengalihkan pandanganku pada Ibu Reni. Ia masih berdiri mematung, wajahnya basah oleh air mata dingin, matanya yang tadi penuh kebencian kini hanya berisi ketakutan. Ia seperti seekor tikus yang terpojok oleh seekor ular. Dan untuk ibu, kataku, suaraku kembali mengeras, tanpa sedikit pun rasa iba. Ibu sangat menyukai kemewahan, bukan? Ibu sangat bangga dengan status sosial ibu yang baru. Ibu sangat menikmati memandang rendah orang lain dari singgasana ibu yang tinggi. Aku tersenyum sinis. Nikmati malam ini sepuasnya, Bu. Nikmati setiap hidangan mahal dan setiap teguk minuman. Karena ini adalah malam terakhir kemewahanmu. Besok pagi, tim pengacara saya akan datang ke rumah ibu. Mereka akan memberikan ibu waktu 24 jam untuk mengosongkan rumah itu. Rumah itu akan saya sita. Mobil yang biasa ibu pakai untuk pergi arisan, besok akan ditarik oleh perusahaan. Kartu kredit tambahan yang ibu gunakan untuk berbelanja, mulai tengah malam ini, akan diblokir. Saya akan menarik kembali setiap rupiah, setiap aset, setiap fasilitas yang pernah saya berikan kepada keluarga kalian. Kalian datang ke dalam hidupku tanpa membawa apa-apa, dan kalian akan pergi dari hidupku dengan cara yang sama. Vonis telah dijatuhkan. Palu tak terlihat telah diketuk. Keheningan di ruangan itu pecah saat Ibu Reni akhirnya tersadar dari kengeriannya. Penyangkalan dan keterkejutannya berubah menjadi kepanikan yang paling primitif. Ketakutan akan kehilangan segalanya, ketakutan akan kembali menjadi miskin dan tidak dianggap, membuatnya kehilangan semua harga dirinya. Jangan, bisiknya, suaranya serak. Jangan, Nak Atika. Ia berlari tertatih-tatih ke arahku, mengabaikan tatapan semua orang. Ia menjatuhkan dirinya di kakiku. Bukan hanya berlutut, ia benar-benar bersujud, mencoba memeluk kakiku, dahinya menyentuh lantai marmer yang dingin. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus memuakkan. Wanita angkuh yang beberapa menit lalu menamparku dengan penuh kebencian, kini merengek dan memohon seperti pengemis. Maafkan ibu, Nak, ibu salah. Ibu hilaf. Isaknya, suaranya teredam oleh gaunku. Jangan ambil rumah kami mau tinggal di mana? Maafkan ibu. Aku menatap puncak kepalanya yang tertunduk dengan tatapan dingin. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada iba, tidak ada kasihan, tidak ada kepuasan. Yang ada hanyalah kehampaan. Aku membungkuk sedikit, bukan untuk membantunya berdiri, tapi untuk berbisik di dekat telinganya. Maafmu tidak bisa mengembalikan harga diriku yang sudah kau injak-injak di depan semua orang ini. Bu, desisku pelan, hanya untuk kami berdua. Maafmu tidak bisa menghapus bekas tamparanmu di pipiku dan di hatiku. Aku menarik gaunku dari genggamannya dengan sekali sentakan. Aku meletakkan mikrofon di atas meja terdekat dengan dentang yang keras. Pertunjukanku sudah selesai. Aku berbalik, dan tanpa menoleh ke belakang sedikitpun, aku mulai berjalan pergi, meninggalkan mereka dalam reruntuhan dunia yang telah mereka hancurkan dengan tangan mereka sendiri. Aku berjalan keluar dari ballroom itu dengan langkah yang mantap. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban seberat bertonton telah diangkat dari pundakku. Aku tidak berlari. Aku berjalan dengan kepala tegak, melewati lautan tamu yang menatapku dengan campuran rasa kaget, kagum, dan kasihan. Mereka secara refleks memberiku jalan, membelah kerumunan seolah aku adalah seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Aku tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Aku tidak peduli dengan bisikan mereka. Tujuanku hanya satu, pintu keluar. Pintu yang akan membawaku menuju kehidupanku yang baru. Di belakangku,
Aku bisa mendengar samar-samar suara tangisan Ibu Reni yang semakin histeris, disusul oleh suara riuh rendah para tamu yang mulai bergerak dan berbicara, menciptakan kekacauan. Aku tidak menoleh. Masa lalu itu bukan lagi urusanku. Pintu ballroom yang besar dan berat itu akhirnya berada di hadapanku. Aku mendorongnya dengan kedua tangan, dan cahaya dari lobi yang terang benderang menyambutku. Aku melangkah melewati ambang pintu itu, dan saat pintu itu kembali tertutup di belakangku, suaranya yang berat seolah menjadi penanda akhir dari sebuah babak yang kelam dalam hidupku. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu. Malam yang kemudian menjadi buah bibir di kalangan atas Jakarta. Aku tidak memedulikan gosip itu. Aku menyibukkan diriku dengan pekerjaan, mencurahkan seluruh energi dan pikiranku untuk memimpin Wijaya Group. Aku mengadakan rapat dewan, menandatangani kontrak-kontrak besar, dan terbang ke luar negeri untuk negosiasi bisnis. Aku kembali menjadi diriku yang sesungguhnya, dan rasanya begitu melegakan. Proses perceraianku berjalan dengan cepat. Rudy tidak melawan. Ia tidak punya kekuatan atau sumber daya untuk melawanku. Ia menandatangani semua surat yang disodorkan pengacaraku tanpa banyak bicara. Suatu sore, saat sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, aku meminta sopirku untuk melewati sebuah alamat di pinggiran kota. Sebuah rasa penasaran yang aneh mendorongku. Dari dalam mobil dengan kaca gelap, aku melihat sebuah rumah kontrakan kecil yang berdempetan di sebuah gang sempit. Cat dindingnya sudah kusam dan mengelupas. Di depannya, aku melihat Rudy sedang mencoba menyalakan motor tua yang mogok. Pakaiannya lusuh, wajahnya tampak lelah dan jauh lebih tua dari usianya. Tak lama kemudian, Ibu Reni keluar dari dalam rumah, membawa sebuah ember. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan atau pakaian mahal. Ia hanya memakai daster pudar. Mereka mulai berdebat. Aku tidak bisa mendengar suaranya, tapi aku bisa melihat dari gerak tubuh mereka yang penuh amarah. Saling menunjuk, saling menyalahkan. Pemandangan yang menyedihkan. Mereka, yang dulu begitu kompak dalam merendahkanku, kini hancur lebur saat sumber kemewahan mereka hilang. Aku tidak merasakan kepuasan. Aku hanya merasakan kelegaan karena telah melepaskan diri dari racun itu. Aku menyuruh sopirku untuk melanjutkan perjalanan. Pagi ini, aku terbangun di apartemen penthouseku, jauh sebelum matahari terbit. Aku membuat secangkir kopi hitam, lalu berjalan ke balkon yang luas. Dari lantai 80, seluruh kota Jakarta terhampar di hadapanku seperti permadani yang dihiasi jutaan lampu kelap-kelip. Udara pagi terasa sejuk dan bersih di ketinggian ini. Aku menatap cakrawala di timur, tempat semburat cahaya keemasan mulai muncul, menandakan datangnya hari yang baru. Disinilah tempatku seharusnya berada. Di puncak. Bukan karena kekayaan atau kekuasaan, tapi karena disinilah aku bisa menjadi diriku sendiri seutuhnya. Di sini, aku tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Aku tidak perlu mengecilkan diriku agar orang lain bisa merasa besar. Ponselku yang kuletakkan di meja bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rina, asisten setiaku. Selamat pagi, Bu Atika. Sekadar konfirmasi akhir, proses pengambil alihan seluruh aset telah selesai 100%. Rumah, mobil, dan sisa dana di rekening bersama telah sepenuhnya kembali atas nama Ibu. Mereka resmi tidak memiliki apa-apa lagi dari kita. Selamat menikmati hari Ibu. Aku membaca pesan itu dengan senyum tipis. Itu bukan senyum kemenangan yang penuh kesombongan. Itu adalah senyum kelegaan. Senyum seseorang yang telah berhasil membersihkan parasit dari hidupnya. Semuanya telah selesai. Tuntas. Tidak ada lagi sisa-sisa masa lalu yang mengganjal. Matahari akhirnya muncul di ufuk timur. Sinarnya yang hangat mulai menyentuh wajahku. Aku mengangkat cangkir kopiku, seolah bersulang pada sang mentari, pada diriku sendiri, dan pada masa depan yang terbentang luas di hadapanku. Rasa sakit itu mungkin akan meninggalkan bekas luka, tapi luka itu akan menjadi pengingat akan kekuatanku. Pengingat bahwa aku pernah jatuh begitu dalam, namun berhasil bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Aku menyesap kopiku yang hangat, merasakan pahitnya yang nikmat. Di tengah keheningan pagi yang damai, di atas puncak dunia yang kubangun sendiri, aku berbisik pada diriku sendiri. Babak baru dimulai. 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 Babak baru dimulai.
Babak baru dimulai. Babak baru dimulai. Babak baru dimulai. Babak baru dimulai. Babak baru dimulai. Babak baru dimulai. Babak baru dimulai. Babak baru dimulai. Babak baru dimulai. Babak baru dimulai. Babak baru dimulai. Babak baru dimulai. Babak